Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel EDH Story. Cerita kali ini terinspirasi dari kisah nyata. Namun, untuk menjaga privasi semua pihak, nama tempat dan karakter telah kami ubah. Jika terdapat kesamaan dengan kejadian atau tokoh tertentu, hal tersebut hanyalah kebetulan semata. Pastikan Anda menonton cerita ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita dimulai, saya mohon keikhlasan Anda untuk memberikan like dan subscribe pada channel ini. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan kelancaran rezeki. Mari kita mulai kisahnya. Langit sore Bandara Soekarno-Hatta terlihat kelabu saat Megawati Hangestri Pertiwi melangkah keluar dari pintu kedatangan. Wajahnya teduh, menyimpan lelah setelah berbulan-bulan membela klub Korea, Daejeon Jungkwanjang Red Sparks. Meski prestasi memuaskan telah ia raih di negeri ginseng, hatinya terasa kosong, seperti ada bagian dari dirinya yang tertinggal di tanah air. Tanpa diduga, sebuah pesan dari manajer Gresik Petrokimia menggetarkan ponselnya. Klub legendaris dari tanah Jawa itu mengundangnya untuk bergabung di musim Proliga 2025. Mega terdiam sejenak. Gresik bukan tempat asing baginya, namun kali ini, bukan sebagai lawan, melainkan sebagai bagian dari keluarga baru. Di perjalanan menuju rumah, Mega memandang keluar jendela mobil. Ia teringat masa-masa awal karirnya yang keras, penuh luka dan semangat yang kadang nyaris padam. Kini, dia akan pulang bukan hanya sebagai pemain, tetapi sebagai simbol harapan. Ia tahu, tawaran ini bukan sekadar undangan bermain, melainkan kesempatan untuk menyulam kembali makna kebersamaan dan perjuangan. Mega berdiri di depan cermin ruang ganti, memandangi seragam Gresik Petrokimia yang baru dikenakannya. Biru tua dan putih, warna yang dulu hanya ia pandangi dari seberang net. Kini, seragam itu membalut tubuhnya, memberikan sensasi asing sekaligus familiar. Ada kenangan lama dan harapan baru yang bertubrukan di dadanya. Langkah pertama di lapangan Gor Tri Dharma terasa berat. Tatapan mata rekan-rekan barunya mengandung berbagai makna, kekaguman, rasa penasaran, dan sedikit keraguan. Mereka belum mengenalnya secara utuh, dan Mega pun tak ingin membuat jarak. Namun ia tahu, kepercayaan tidak bisa diminta, hanya bisa dibuktikan. Di sela sesi pemanasan, Mega mengatur napas dalam-dalam. Aku bukan siapa-siapa di sini, bisiknya pada diri sendiri. Semua harus dimulai dari nol. Ia memilih untuk tersenyum pada siapapun yang menatap, menahan diri untuk tidak bicara banyak. Baginya, biarlah kerja keras yang menjelaskan semuanya nanti. Sore itu, Mega diajak berbincang oleh Ayunda, kapten lama Petrokimia yang kini lebih banyak berada di balik layar sebagai asisten pelatih. Mereka duduk di tribun kosong, ditemani semilir angin dan bayangan net yang bergoyang. Ada kesunyian yang hangat di antara mereka. Menjadi bagian dari tim ini bukan hanya soal teknik, ujar Ayunda perlahan. Tapi tentang bagaimana menjaga napas tim tetap utuh. Kamu datang bukan hanya sebagai pemain, tapi juga simbol. Mega mengangguk, menyadari bahwa harapan orang-orang padanya lebih besar dari yang ia bayangkan. Obrolan itu membuka ruang kesadaran baru dalam diri Mega. Ia tak bisa hanya menjadi bintang lapangan. Ia harus menjadi lentera yang tidak sekadar bersinar sendiri, tapi menerangi sekelilingnya. Dan untuk itu, ia tahu, dirinya harus belajar untuk mendengar, merangkul, dan memberi napas pada nama Gresik Petrokimia. Kehadiran Mega langsung menjadi sorotan. Media mulai berdatangan ke sesi latihan, dan kamera-kamera menyorot setiap gerak-geriknya. Namun di balik sorotan itu, Mega juga merasakan bisik-bisik yang tak bisa ia abaikan. Beberapa pemain muda terlihat kikuk, bahkan menjaga jarak. Di ruang ganti, tawa kadang tiba-tiba meredup saat ia masuk. Dia datang langsung jadi pusat perhatian. Gimana kita nggak risih, bisik salah satu pemain ke temannya. Meskipun tidak diucapkan langsung,
Mega bisa merasakan atmosfernya. Sebagai pemain senior dengan segudang pengalaman internasional, ia dianggap beda level, dan itu menciptakan tembok yang tak kasat mata. Namun Mega bukan orang yang mudah gentar. Ia tahu, pengakuan tak bisa dipaksakan. Maka ia memilih menundukkan kepala, bersikap biasa, dan menunjukkan respek kepada siapapun. Dalam hatinya ia bergumam, biar waktu yang bicara. Aku di sini bukan untuk merebut sorotan, tapi untuk berbagi cahaya. Hari pertama latihan resmi dimulai dengan briefing pelatih dan pemanasan bersama. Mega datang lebih awal, menata sepatunya rapi di pinggir lapangan. Ia tidak duduk di bangku khusus atau menunggu dipanggil. Ia ikut menggelar matras, membantu mengambil bola, dan menyapa semua orang dengan senyum sederhana. Saat sesi passing dimulai, Mega menunjukkan teknik dasar dengan cermat, tak ada aksi mencolok, hanya gerakan bersih dan presisi. Pelatih sempat menatapnya, lalu mengangguk pelan. Beberapa pemain muda mulai menatapnya dengan cara berbeda, bukan lagi sebagai saingan, tapi sebagai panutan. Di akhir latihan, Mega tetap tinggal untuk mengulang servis dan spike. Seorang pemain muda bernama Sela mendekat dan meminta diajari teknik jump serve. Mega tersenyum lebar untuk pertama kalinya hari itu. "Yuk, kita coba bareng," jawabnya. Dan disitulah, tembok pertama perlahan mulai runtuh. Coach Didi dikenal bukan hanya karena strategi briliannya, tetapi karena pendekatannya yang tak biasa. Ia tidak langsung memberi pujian pada Mega. Justru, pada latihan kedua, Mega dipanggil khusus dan diminta menjalani sesi drill stamina yang jauh lebih berat dibanding pemain lain. "Aku ingin lihat sampai di mana batasmu," ucap Coach Didi singkat. Mega menurut tanpa protes, meski paru-parunya seperti terbakar dan keringat mengucur deras. Ia sadar, ini bukan soal fisik semata. Ini ujian mental, bentuk kepercayaan dalam wujud yang keras. Ketika pemain lain selesai dan bersiap pulang, Mega masih melakukan diving drills di sudut lapangan, hanya ditemani suara tiupan peluit. Selesai latihan, Mega duduk di bangku kayu sambil menatap kosong lantai lapangan. Ia teringat hari-hari keras di Korea, ternyata Indonesia pun tak lebih ringan. Namun di balik keringat itu, ia mulai mengerti, pelatihnya tak butuh bintang, tapi butuh pejuang. Dan Mega siap menjadi keduanya. Eva, oposite muda yang sedang naik daun di petrokimia, mulai merasa posisinya terancam sejak Mega datang. Ia merasa dilangkahi, apalagi ketika pelatih beberapa kali meminta Mega menjadi sparring utama untuk setter. Diam-diam, Eva mulai menjauh, tak lagi menyapa Mega dan memilih berlatih terpisah dalam kelompok kecil. Ketegangan itu mencapai puncaknya saat Eva menolak satu set drill dengan Mega. "Kalau terus begini, aku nggak akan berkembang," katanya pada Coach Didi. Mega yang mendengarnya dari kejauhan hanya tersenyum tipis, menahan gejolak dalam dada. Ia tahu, ini bukan tentang dirinya semata, tapi tentang kepercayaan diri seorang pemain muda yang goyah. Di ruang ganti, Mega mendekati Eva. "Aku di sini bukan buat merebut tempat siapa-siapa. Tapi kalau kamu butuh partner buat latihan ekstra, ajak aku," katanya pelan, lalu pergi tanpa menunggu jawaban. Ucapan sederhana itu menancap dalam, membuat Eva terdiam, mulai merasakan sisi lain dari pemain yang dulu hanya ia lihat di televisi. Sore itu, ruang briefing dipenuhi pemain yang duduk sambil mencatat. Pelatih memutar cuplikan pertandingan musim lalu, membahas blok, transisi, dan pola quick attack yang menjadi ciri khas petrokimia. Mega duduk di sudut, mencermati setiap potongan video dengan serius. Ia menyadari satu hal, sistem petrokimia berbeda dengan gaya timnya di Korea. Di Red Sparks, sistem serangan sangat bergantung pada setter agresif dan variasi cepat. Tapi di petrokimia, permainan lebih kolektif dan ritmis, dengan fokus pada kerjasama antar lini.
Mega merasa dirinya harus menyesuaikan diri secara menyeluruh, bahkan menyesuaikan tempo langkahnya dengan pemain lain. Sesi itu membuka mata Mega. Ia mulai mencatat, bertanya, bahkan mengusulkan ide kecil yang disambut baik oleh Coach Didi. Kepercayaannya tumbuh perlahan, bukan karena statusnya, tapi karena ia menunjukkan keinginan belajar. Dan dari titik itulah, benih chemistry mulai tumbuh di antara dirinya dan tim. Di malam yang tenang, Mega terbangun dan menatap layar ponsel. Ia memencet nomor ibunya, sesuatu yang biasa ia lakukan saat pikiran mulai kacau. Suara lembut dari seberang langsung menenangkan hatinya. "Masih bangun, Le?" tanya sang ibu. Mega menarik napas dalam, lalu mulai bercerita tentang tekanan, latihan keras, dan bisik-bisik di tim. Ibunya mendengarkan tanpa menyela, hanya sesekali menggumam pelan. Di akhir cerita, sang ibu berkata, "Ketangguhan itu bukan berarti kamu tak pernah lelah, Nak. Tapi kamu tetap berjalan meski capek. Kamu bukan datang ke sana buat jadi hebat sendiri, tapi untuk membuat yang lain juga merasa hebat." Mega terdiam lama setelah panggilan ditutup. Air matanya jatuh tanpa suara. Kata-kata ibunya menjadi cahaya kecil di malam yang gelap. Ia sadar, keberadaannya bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk membagikan sesuatu, pengalaman, semangat, dan keberanian untuk terus percaya. Gortri Darmariuh meski hanya laga persahabatan. Petrokimia menjamu tim lokal kuat sebagai bagian dari persiapan musim. Mega mengenakan nomor punggung barunya, bukan nomor keberuntungan, tapi angka yang ia pilih agar terasa seperti awal yang benar-benar baru. Awalnya, permainan terlihat canggung. Ritme tim belum padu, dan komunikasi di lapangan masih tersendat. Namun di set kedua, Mega mulai mengambil peran penting, melakukan spike dari posisi belakang, memberi arahan saat transisi bertahan, bahkan menenangkan rekan yang gugup. Sentuhan senioritasnya terasa alami, bukan memaksa. Setelah pertandingan, tim menang 3-1. Pelatih memberi senyuman pertama sejak latihan dimulai. Para pemain mulai tertawa di ruang ganti, dan Eva, yang biasanya diam, menyodorkan botol air pada Mega sambil berkata, "Mainmu tadi keren." Mega hanya tersenyum. Ia tahu, pelan-pelan, tembok itu mulai berubah menjadi jembatan. Usai laga uji coba, suasana gor mulai sepi. Sorak-sorai penonton mereda, namun di lorong belakang tribun, isak tangis terdengar lirih. Mega yang hendak menuju ruang ganti mendapati Eva terduduk sendiri, wajahnya tertutup handuk, bahunya bergetar menahan tangis. "Maaf, aku cuma capek," ucap Eva cepat-cepat saat menyadari kehadiran Mega. Tapi Mega tahu itu bukan soal lelah fisik. Ia tahu bagaimana rasanya dipinggirkan, digantikan, dan merasa tak cukup. Rasa itu pernah bersarang di hatinya saat awal karir. Ia tak mengatakan apapun, hanya duduk di samping Eva, membiarkan keheningan menjadi pelipur. Kadang, keberadaan lebih kuat dari kata-kata. Ketika akhirnya Eva bicara, suaranya gemetar. "Aku takut semua orang lupa caraku bermain." Mega menoleh pelan dan menjawab, "Kamu nggak perlu membuktikan ke semua orang. Buktikan dulu ke dirimu sendiri." Kalimat itu sederhana, tapi masuk jauh ke dalam luka lama Eva. Keesokan harinya, Mega menemui fisioterapis tim dan secara tak sengaja melihat catatan cedera Eva. Ada riwayat pergelangan kaki yang belum sepenuhnya pulih. "Dia maksa terus latihan," ujar sang terapis. "Takut disisihkan." Mega terdiam. Kini ia mengerti, bukan hanya ego yang berbicara, tapi juga ketakutan yang diam-diam menggerogoti. Mega menatap Eva saat latihan, memperhatikan geraknya yang sedikit tertahan saat mendarat. Ia tahu, jika dibiarkan, itu bisa menjadi bom waktu.
tapi menegur langsung hanya akan membuat Eva semakin menutup diri. Maka, ia memilih cara lain, pendekatan yang lebih manusiawi. Sore itu, setelah latihan, Mega tak bicara soal cedera. Ia hanya menyodorkan es kompres sambil berkata, "Aku dulu juga pernah main sambil sembunyiin sakit. Tapi akhirnya malah bikin aku istirahat panjang. Kamu bisa cerita kalau butuh teman." Kali ini, Eva tak menolak. Malam itu di dapur mes, Mega sengaja tinggal lebih lama, menunggu air mendidih sambil memotong buah. Eva datang dengan langkah ragu, hendak membuat mie instan. "Duduk sini aja," ajak Mega santai. Tak ada pembicaraan teknis atau soal lapangan. Mereka bicara soal makanan favorit, kampung halaman, dan musik yang disuka. Percakapan mengalir tanpa beban, seperti dua teman lama yang baru bertemu lagi. Eva akhirnya tertawa, pertama kalinya sejak Mega datang ke tim. Di sela tawa itu, ia berkata lirih, "Aku iri sama kamu. Tapi sekarang aku malah pengen belajar dari kamu." Mega tersenyum, tahu bahwa kepercayaan tak bisa dipaksa, ia harus tumbuh. Malam itu, Mega menyadari sesuatu. Tim bukan hanya soal passing dan spike, tapi juga tentang rasa aman. Dan dapur mes yang sempit itu menjadi ruang kecil di mana dinding antara senior dan junior mulai runtuh. Sebuah awal baru yang... Siang itu, Mega diminta hadir ke ruang pertemuan utama klub. Duduk di hadapannya adalah CEO Petrokimia, seorang pria berwibawa dengan senyum diplomatis. "Kami ingin menjadikan kamu ikon baru Petrokimia," ucapnya tanpa basa-basi. Wajah di setiap poster, kampanye digital, bahkan mungkin jadi juru bicara klub. Mega mendengarnya dengan hati berdebar. Ia memang terbiasa disorot media, tapi ini terasa berbeda. Di sini, ia bukan hanya atlet, melainkan simbol harapan, alat promosi, magnet ekspektasi. "Saya bersyukur dipercaya," jawabnya hati-hati. "Tapi saya datang untuk membaur, bukan untuk mendominasi." CEO hanya tersenyum. "Justru karena kamu membumi, kami yakin kamu pantas." Mega keluar dari ruangan itu dengan langkah perlahan. Ia merasa seperti sedang berdiri di panggung besar tanpa naskah. Popularitas bukan tujuan utamanya, tapi kali ini ia tahu, perannya jauh lebih besar dari sekadar pemain voli. Pagi itu, notifikasi ponsel Mega tak henti-hentinya berbunyi. Video latihannya bersama Eva, saat mereka bergantian melakukan spike akurat dan cepat, viral di media sosial. Gerakan mereka terlihat kompak, ekspresi mereka fokus, dan aura sinergi itu memikat ribuan mata. Dalam semalam, nama mereka jadi trending. Komentar netizen membanjiri, "Mega Eva, duet masa depan, Petrokimia bakal panas musim ini." Bahkan media mulai mengulas ulang kiprah Mega dan latar belakang Eva. Para pemain di mes menonton video itu sambil bersorak dan tertawa, merayakan momen kecil yang mengubah suasana hati tim. Di tengah keramaian itu, Mega duduk diam. Ia tersenyum saat melihat Eva tersipu malu karena pujian netizen. Untuk pertama kalinya, ia merasa kehadirannya benar-benar membawa semangat baru. Bukan hanya untuk menang, tetapi untuk membuat tim ini percaya bahwa mereka layak diperhitungkan. Suasana GOR tampak berbeda pagi itu, lebih padat, lebih bergemuruh, dan lebih tegang. Proliga 2025 resmi dimulai, dan Gresik Petrokimia dijadwalkan bertemu salah satu tim unggulan. Mega berdiri di pinggir lapangan, menyusuri wajah-wajah rekan setimnya yang tampak gugup namun penuh semangat. Peluit pertama dibunyikan, dan pertandingan pun dimulai. Serve, block, smash, semua terasa lebih cepat dan berisik dari sekadar latihan. Meski ada beberapa miskomunikasi, Petrokimia mulai menemukan iramanya. Mega tampil konsisten, tapi sorot matanya lebih banyak tertuju pada reaksi tim,
ia tahu ini bukan sekadar soal menang, tapi tentang membangun fondasi kepercayaan. Ketika pertandingan selesai dengan kemenangan tipis 3-2, euforia meledak di bangku cadangan. Pelatih memeluk satu persatu pemainnya, dan Eva langsung berlari memeluk Mega tanpa ragu. Di tengah sorak penonton, Mega berbisik dalam hati, inilah awalnya. Bukan hanya Proliga, tapi kisah baru yang sedang ditulis bersama. Pada pertandingan kedua, tensi memuncak. Lawan memainkan taktik provokatif, dan salah satu middle blocker Petrokimia terpancing emosi. Sebuah debat panas terjadi di dekat net, dan wasit pun mengeluarkan kartu merah. Mega terkejut, ini pertama kalinya ia melihat rekan setim kehilangan kendali di tengah pertandingan. Kehilangan satu pemain membuat strategi berubah drastis. Coach Didi memasukkan Mega sebagai penstabil ritme permainan. Kali ini, bukan soal menyerang, tapi menjaga suasana tim tetap waras. Mega menahan emosi, meski hatinya ikut terbakar. Ia tahu, meledak sekarang hanya akan membuat semuanya runtuh. Setelah pertandingan, yang sayangnya berakhir dengan kekalahan tipis, Coach Didi mengumpulkan tim. Kalian hebat, tapi emosi bisa menghancurkan segalanya. Mega mengangguk diam-diam. Ia belajar satu hal penting hari itu, menjadi pemain hebat bukan hanya soal fisik dan teknik, tapi tentang kepala dingin saat dunia sedang panas. Usai pertandingan ketiga, Mega merasa tubuhnya remuk. Ia duduk di bangku cadangan, mengganti sepatunya dengan gerakan lamban. Tapi kemudian, seorang anak kecil menghampirinya dengan kertas gambar dan wajah malu-malu. "Kak Mega, aku gambar ini buat kakak," katanya sambil menyodorkan gambar dirinya mengenakan seragam Petrokimia. Mega menatap gambar itu, lalu menatap si bocah. "Namamu siapa?" tanyanya pelan. "Rani. Aku pengen main voli juga nanti." Seketika, rasa lelah di tubuh Mega luruh perlahan. Ia teringat masa kecilnya sendiri, berlatih di tanah lapang, menonton para senior di TV, bermimpi memakai seragam tim besar. Saat bocah itu pamit dan melambaikan tangan, Mega hanya bisa tersenyum lebar. Ia tahu, tekanan, jadwal padat, dan kritik adalah bagian dari profesi. Tapi yang membuat semuanya tetap berarti adalah cinta. Cinta pada olahraga ini, pada mimpi yang dulu ia kejar, dan kini telah jadi inspirasi bagi orang lain. Laga melawan tim Jakarta berlangsung 5 set penuh ketegangan. Skor terus berkejaran, dan setiap poin terasa seperti pertarungan hidup dan mati. Mega berkali-kali harus menguatkan Eva, yang sempat kehilangan kepercayaan diri di set keempat. "Lihat mataku. Kita bisa," ucap Mega di sela timeout singkat. Set kelima berjalan dengan ketat. Mega membuat serve penting, lalu Eva menyelesaikannya dengan spike keras yang membawa kemenangan. Mereka berpelukan, napas masih memburu, tubuh nyaris tumbang. Tapi di hati mereka, ada kekuatan baru, bukan dari kemenangan, tapi dari rasa percaya satu sama lain. Di ruang ganti, tak ada suara selain deru napas lelah dan tawa kecil yang lepas begitu saja. Tim mulai terasa seperti rumah. Tak ada lagi sekat antara senior dan junior, tak ada lagi aku dan mereka, yang ada hanya kita. Dan bagi Mega, ini lebih berharga dari sekadar angka di papan skor. Malam itu, Coach Didi mengajak seluruh tim duduk melingkar di aula mes. "Aku mau kita saling kenal, bukan hanya lewat nomor punggung," katanya. Satu persatu pemain diminta menceritakan alasan mereka bermain voli. Ada yang ingin membanggakan orang tua, ada yang ingin keluar dari kemiskinan, ada yang hanya ingin tak merasa sendiri. Ketika giliran Mega tiba, ia menatap semua orang dan berkata pelan, "Aku bermain voli karena di lapangan, aku merasa hidup. Dan sekarang, aku merasa ditemani." Beberapa mata mulai berkaca-kaca,
termasuk mata Eva yang duduk di sebelahnya. Malam itu, mereka tak hanya mengenal nama dan posisi, tapi juga mimpi dan luka masing-masing. Seragam yang mereka pakai mulai terasa lebih berat, bukan karena kainnya, tapi karena cerita di baliknya. Dan Mega tahu, ketika orang-orang bermain bukan hanya untuk menang, tapi untuk satu sama lain, maka kemenangan sejati sudah lebih dekat dari yang mereka kira. Sebuah lompatan untuk melakukan blok berakhir tidak seperti biasanya. Mega mendarat dengan posisi sedikit miring dan langsung terduduk sambil memegangi pergelangan kakinya. Seluruh gor terdiam sesaat, pelatih dan tim medis segera menghampiri. Meski bukan cedera parah, dokter menyarankan Mega untuk beristirahat setidaknya 1 minggu. Mega menatap lapangan dari bangku cadangan dengan hati berat. Ia ingin ikut berlari, memukul bola, berteriak memberi semangat. Tapi kali ini, perannya berbeda. Ia harus menepi, menahan ego, dan belajar mempercayakan jalannya pertandingan pada tim. Ini adalah pelajaran sabar yang tak datang lewat buku atau pelatih. Malam harinya di kamar mes, Mega menatap langit-langit sambil menempelkan kompres dingin ke kakinya. Mungkin ini saatnya aku diam dan mendengar lebih banyak, gumamnya. Cedera memang tak pernah disapa lebih dulu. Tapi ia datang tepat waktu untuk mengingatkan Mega bahwa kekuatan tak selalu berarti berada di garis depan. Tanpa Mega di lapangan, banyak mata tertuju pada Eva. Apakah ia bisa mengisi kekosongan itu? Tekanan tinggi, namun Eva menjawab dengan performa luar biasa. Serve-nya tajam, spike-nya bertenaga, dan yang paling penting, ia memimpin dengan keberanian yang baru. Pelatih Didi hanya tersenyum kecil dari pinggir lapangan. Anak itu sudah waktunya tumbuh, katanya pelan. Eva bukan hanya bermain untuk menang, tapi juga menunjukkan bahwa dia bisa diandalkan. 1 demi 1 poin dikumpulkan, dan Petrokimia menutup pertandingan dengan kemenangan bersih. Di ruang ganti, Eva tak berkomentar banyak. Tapi saat mata mereka bertemu, Mega mengacungkan jempol dari bangku belakang. Eva tersenyum kecil, lalu berbisik pada dirinya sendiri, ini bukan soal menggantikan, ini soal membalas kepercayaan. Mega duduk di tribun penonton, mengenakan jaket tim dan topi lebar. Suaranya tak terdengar dari atas sana, tapi matanya tak pernah lepas dari permainan di lapangan. Ia menyoraki, menepuk-nepuk lutut, dan kadang menahan napas saat rally panjang terjadi. Ketika Eva mencetak poin penentu di set terakhir, Mega berdiri dan bertepuk tangan paling keras. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, kebanggaan yang tak datang dari aksi pribadi, tapi dari melihat timnya tumbuh. Rasa haru itu naik ke matanya, menciptakan kaca bening yang sulit dibendung. Begini rasanya percaya penuh, bisiknya. Ia tidak lagi merasa tersisih, tapi justru terhubung lebih dalam. Karena sesungguhnya, menjadi bagian dari tim bukan hanya soal turun ke lapangan, tapi juga tentang hadir sepenuhnya dalam suka, duka, dan setiap titik perjuangan bersama. Di tengah riuh penonton, Mega dikejutkan oleh suara yang tak asing. "Masih jago ngeblok?" tanya seorang wanita sambil tersenyum lebar. Itu Yuna, mantan setter andalan dari Daejeon, yang datang langsung dari Korea untuk menonton pertandingan Pro Liga. Mega langsung memeluknya dengan hangat, seperti bertemu saudara lama. Yuna datang bersama 2 pemain asing lain yang pernah bermain bersamanya. Mereka menyemangati Mega, membawakan oleh-oleh khas Korea, dan bercerita tentang perkembangan liga di sana. Kunjungan itu memberi energi baru, semacam pengingat akan perjalanan panjang yang telah ditempuh Mega selama ini. Setelah mereka pamit, Mega menatap lapangan dengan perasaan berbeda. Ia bukan lagi si pemain muda yang penuh keraguan. Kini, ia membawa cerita lintas negara, lintas bahasa, dan lintas perjuangan. Dan cerita itu belum selesai, karena Proliga belum berakhir.
kepastian itu datang lewat kemenangan dramatis di pertandingan terakhir penyisihan. Petrokimia resmi masuk ke babak Final Four. Euforia menyebar cepat di antara pemain, pelatih, bahkan staf dapur dan kebersihan mes ikut bersorak. Rasanya seperti mimpi yang mulai menjadi nyata. Coach Didi mengumpulkan tim dan berkata singkat, "Kalian sudah sampai sini karena kerja keras." Tapi Final Four bukan akhir, ini awal dari ujian sesungguhnya. Para pemain saling bertukar pandang, ada gugup, ada semangat, dan yang paling terasa, harapan. Mega, yang kini sudah pulih, berdiri di depan papan taktik. Ia menatap strategi dan nama-nama lawan yang akan dihadapi. Tapi di dalam dirinya, satu hal sudah jelas, apapun yang terjadi nanti, mereka akan melangkah sebagai satu tim, satu keluarga, dan satu jiwa. Malam itu, langit Gresik tampak sunyi. Tapi di dalam gym yang sepi, hanya ada dua sosok yang berseri-seri dengan semangat. Mega dan Eva berlatih di bawah cahaya lampu yang remang-remang. Mereka mencoba kombinasi serangan baru yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya, sebuah pola permainan yang mereka harap bisa jadi kunci kemenangan di Final Four. Dengan bola voli melambung tinggi, mereka saling melempar umpan dan menyerang. Terkadang bola meleset, terkadang spike Eva terlalu keras dan keluar garis. Tapi setiap kesalahan memberi mereka pemahaman lebih dalam tentang satu sama lain. Komunikasi nonverbal antara mereka semakin terjalin erat, seperti ada ikatan yang hanya bisa dibangun melalui latihan diam-diam seperti ini. "Kita harus percaya sama yang lain," kata Mega setelah satu serangan berhasil. Eva mengangguk, meresapi kata-kata itu. Mereka tahu, kombinasi ini bukan hanya soal teknik, tapi tentang saling percaya dalam tiap langkah di lapangan. Jika ini berhasil, kemenangan yang mereka cari akan lebih indah. Petrokimia menghadapi juara bertahan, tim yang telah mendominasi Proliga selama beberapa tahun terakhir. Sebuah pertandingan yang telah dinanti-nanti, penuh dengan tekanan besar. Semua mata tertuju pada Mega dan tim, apakah mereka mampu menantang kekuatan besar ini? Suasana di gor penuh dengan antisipasi, sesekali diselingi teriakan pendukung yang berharap. Petrokimia bermain dengan segala kemampuan terbaik mereka, namun lawan memang bukan tim sembarangan. Serangan demi serangan dilancarkan, dan setiap pemain diuji fisiknya. Mega merasa setiap sentuhan bola lebih berat dari biasanya, dan tempo permainan semakin cepat. Eva semakin terlihat tegang, dan beberapa kali kehilangan fokus. Tapi Mega selalu ada di sampingnya, memberi dukungan tanpa kata. "Ini bukan soal juara," pikir Mega saat memasuki set terakhir. "Ini soal kita bisa bertahan bersama, bertarung sebagai satu kesatuan." Tekanan semakin memuncak, dan petunjuk kemenangan tampak jauh. Namun, satu hal yang pasti, mereka belum menyerah. Skor semakin ketat, dan Petrokimia tertinggal satu set. Coach Didi meminta timeout. Seluruh tim duduk dengan napas tersengal. Tidak ada yang berbicara. Semua tampak merenung, menunggu kata-kata yang bisa membangkitkan semangat. Dalam keheningan itu, Mega berdiri dan melangkah ke tengah huddle. "Kalau kita tidak bisa menang sekarang, kita harus keluar lapangan dengan kepala tegak. Jangan main demi kemenangan saja. Main demi keluarga ini. Kita main untuk satu sama lain," kata Mega dengan suara yang jelas dan tegas. "Sekarang, ayo kita tunjukkan siapa kita sebenarnya." Keheningan berubah menjadi semangat yang membara. Semua pemain berlari kembali ke lapangan dengan api yang menyala di mata mereka. Mega tak hanya berbicara sebagai pemain, tetapi sebagai pemimpin yang mengerti betul bagaimana menggerakkan hati tim. Ini bukan hanya soal teknik, ini soal hati yang tak kenal menyerah. Final set, poin terakhir. Semua pemain Petrokimia tampak kelelahan, namun tekad mereka tak tergoyahkan. Mega kembali memimpin serangan, tetapi di momen-momen terakhir,
bola tiba di Eva. Dengan satu pukulan tajam, Eva melepaskan spike yang tak bisa dibendung oleh blok lawan. Poin terakhir itu menjadi penentu kemenangan. Para pemain berlarian ke lapangan, memeluk Eva yang berdiri tercengang. Tidak hanya karena ia yang mencetak poin kemenangan, tetapi juga karena keberhasilan tim yang bekerja sama di setiap detik. Mega memeluknya erat, seolah berkata, "Ini semua berkat kita semua." Ketika wasit meniup peluit panjang, suasana hening sejenak sebelum akhirnya teriakan gemuruh memenuhi gor. Petrokimia, yang dulu dianggap tim yang tidak mungkin mengalahkan juara bertahan, akhirnya keluar sebagai pemenang. Di podium, suasana penuh dengan sorak-sorai. Piala Proliga 2025 akhirnya ada di tangan Petrokimia. Semua pemain, pelatih, dan staf berdiri bersama, tersenyum lebar dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Namun, bagi Mega, yang paling berharga bukanlah piala yang ia genggam, melainkan rasa kebersamaan yang terjalin sepanjang perjalanan ini. Di belakang podium, Mega menatap rekan-rekannya. "Ini bukan hanya soal juara," katanya pelan kepada Eva yang berdiri di sampingnya. "Ini tentang tim. Kita membuktikan bahwa kekuatan sejati datang dari kepercayaan dan dukungan satu sama lain." Eva tersenyum, mata mereka saling bertemu, dan di sana, di bawah sorotan kamera dan sorakan penonton, mereka tahu bahwa ini adalah kemenangan mereka bersama. Kemenangan yang tak hanya ditandai dengan piala, tetapi dengan hubungan yang lebih kuat dari sebelumnya.